Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menampilkan presentasi kami dengan materi yang berjudul Tokoh Pendidikan yang Berpengaruh di Indonesia. Yang beranggotakan, yang pertama itu ada Afiq Izan Salman dengan NIM 211076080. Yang kedua ada Al-Adam dengan NIM 211076081. Dan saya sebagai protokol itu Aldeki Adia dengan NIM 211076082. Selanjutnya itu terdapat beberapa tokoh yang berpengaruh, tokoh pendidikan yang berpengaruh di Indonesia. Yang pertama yaitu ada Ki Hajar Dewantara dan Muhammad Syafi'i yang pembaca materi akan disampaikan oleh Afiq. Yang ketiga itu ada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dan yang keempat itu ada Rahmah El Yunusiah. Langsung saja masuk kepada pembaca materi materi pertama yang akan dibacakan oleh Afiq Izan Salman. Kepada Afiq dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan bacakan tokoh yang berpengaruh terhadap pendidikan Indonesia. Yang pertama itu Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara ini bernama Raden Mas Wardi Suryaningrat. Namun pada tahun 1922 namanya diubah menjadi Ki Hajar Dewantara. Beliau lahir di Yogyakarta 2 Mei 1889 dan meninggal di Yogyakarta 26 April 1959 pada umur 69 tahun. Ki Hajar Dewantara adalah aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, politisi dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia. Pada zaman penjajahan Belanda, ia adalah perguruan taman siswa. Taman siswa ini merupakan lembaga yang menampung para pribumi agar mendapat perolehan hak pendidikan yang sama seperti para priayi maupun orang-orang Belanda. Pemikirannya tentang tujuan pendidikan yaitu memajukan bangsa secara keseluruhan tanpa membeda-bedakan agama, etnis, suku, budaya, adat, kebiasaan, status ekonomi, status sosial, dan lain-lainnya. Serta harus didasarkan kepada nilai-nilai kemerdekaan dan hak asasi lahirnya. Ki Hajar Dewantara ini hari lahirnya diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Ajarannya yang terkenal yaitu Tut Uri Handayani yang dimaksudkan di belakang memberi dorongan, Ing Madya Mangun Karsa, yaitu di tengah menciptakan peluang untuk berprakarsa, dan Ingarsa Sung Tuladam, yaitu di depan memberi teladan. Baik, selanjutnya pengaruh Ki Hajar Dewantara terhadap pendidikan Indonesia. Menurut Ki Hajar Dewantara, beliau menyatakan pendidikan yang menekankan pada aspek intelektual belaka hanya akan menjauhkan peserta didik dari masyarakatnya. Dan pendidikan sampai sekarang ini hanya menekankan pada pengembangan daya cipta dan kurang memperhatikan pengembangan olah rasa dan karsa. Jika berlanjut terus, akan menjadikan manusia yang kurang humanis atau manusiawi. Ki Hajar Dewantara membedakan antara sistem pengajaran dan pendidikan. Menurutnya, pengajaran bersifat memerdekakan manusia dari aspek hidup lahiriah, sedangkan pendidikan lebih memerdekakan manusia dari aspek hidup batin. Dalam arti luas, maksud pendidikan dan pengajaran adalah bagaimana memerdekakan manusia sebagai anggota dari sebuah persatuan rakyat. Suasana yang dibutuhkan dalam dunia pendidikan adalah suasana yang berprinsip pada kekeluargaan, kebaikan hati, empati, cinta kasih, dan penghargaan atau menghargai seseorang terhadap masing-masing anggotanya. Maka hak setiap individu hendaknya dihormati. Pendidikan hendaknya membantu peserta didik untuk menjadi merdeka dan independen secara fisik, mental, dan spiritual. Pendidikan hendaknya tidak hanya mengembangkan aspek intelektual, sebab akan memisahkan dari orang kebanyakan. Pendidikan hendaknya memperkaya setiap individu, tetapi perbedaan antara masing-masing pribadi harus tetap dipertimbangkan. Pendidikan hendaknya memperkuat rasa percaya diri, mengembangkan harga diri seseorang, di mana setiap orang harus hidup sederhana. Dan guru hendaknya rela mengorbankan kepentingan-kepentingannya demi kebahagiaan para peserta didik. Peserta didik yang dihasilkan oleh kepribadian mereka, sehat fisik, sehat mental, cerdas, dan menjadi anggota masyarakat yang berguna dan bertanggung jawab atas kebahagiaan dirinya itu merupakan peran dari pendidik.
Baik, slide selanjutnya. Metode yang sesuai dengan sistem pendidikan ini adalah sistem Among, yaitu metode pengajaran dan pendidikan yang berdasarkan pada asi, asah, dan asuh. Oleh karena itu, bagi Ki Hajar Dewantara, pepatah ini sangat tepat, yaitu educate the head, the heart, and the hand. Kalau selama ini pendidikan hanya dimengerti sebagai pembentukan intelektual, sementara pembentukan budi pekerti hanya sebatas kata-kata belaka, maka perlulah kita kembali melihat tujuan kembali pendidikan yang sebenarnya. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah penguasaan diri. Sebab disinilah pendidikan memanusiakan manusia, menjadikan manusia atau peserta didik kian beradab dan memiliki keadaban. Saat ini pendidikan hanya dimengerti sebagai pengajaran, sebagaimana telah terjadi selama ini. Maka kita juga tidak akan pernah berubah. Akibatnya kita akan selalu menjadi produk masa lalu yang tidak beruntung atau tidak ada kemajuan. Pendidikan menjadi tempat manusia untuk mengungkapkan dirinya secara lahir dan batin. Proses pendidikan ini akan memperbaharui diri manusia untuk mencapai nilai-nilai luhur yang ada dalam dirinya dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur pendidikan serta peradaban dunia. Mendidik menurut Ki Hajar Dewantara selalu berada dalam konteks mendidik rakyat. Artinya mendidik rakyat adalah mendidik anak. Maka keadaan yang kita alami sekarang ini adalah hasil dari pendidikan zaman dulu. Kalau di zaman lampau orang tua mendidik anaknya dengan baik dan menanamkan nilai-nilai moral, maka kita sekarang akan menikmati dan memetik hasilnya. Selanjutnya. Tapi kalau terjadi sebaliknya, maka kita juga sama yang menanggung akibatnya. Dengan demikian dapat diartikan pendidikan adalah membawa manusia keluar dari kebodohan dengan membuka takbir aktual dan sifat alami manusia. Jadi pemikiran tokoh pendidikan sudah tercantum di dalam kurikulum 2017 pada saat ini yang menitik beratkan kepada 3 ranah pendidikan, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor, tidak hanya kepada intelektual siswa. Lanjut. Selanjutnya adalah Muhammad Syafi'i. Muhammad Syafi'i ini lahir pada tahun 1893 di Ketapang, Kalimantan Barat. Dan dia diangkat menjadi anak oleh Ibrahim Marah, Sultan, dan ibunya Andung Calijah. Kemudian dibawa pindah ke Sumatera Barat yang tepatnya di Bukit Tinggi. Marah Sultan ini adalah seorang pendidik yang intelektual ternama. Dia sudah mengajar di berbagai daerah Nusantara. Pindah ke Batavia pada tahun 1912 dan aktif dalam Indices Parties. Pemikiran Syafi'i menyarankan kesempurnaan lahir dan batin yang harus selalu diperbarui. Hal ini terungkap dalam pemikiran Grevers. Seperti yang dikutip oleh Syafi'i bahwa lapangan pendidikan mesti berubah menurut zamannya. Seandainya orang masih beranggapan bahwa susunan pendidikan dan pengajaran yang berlaku adalah sebaik-baiknya, tidak akan berubah lagi. Maka orang atau lembaga yang berpendirian dan berpikir demikian telah jauh menyimpang dari kebenaran. Demikianlah tujuan pendidikan berupa kesempurnaan lahir dan batin. Harus selalu terus disempurnakan sesuai dengan tuntutan perubahan zaman dan kesempurnaan yang cocok untuk bangsa Indonesia. Selanjutnya. Syafi'i mengajukan pemikiran yang masih relevan untuk zaman kita ini. Manusia yang sempurna lahir dan batin atau aktif kreatif itu apa saja unsur-unsur atau aspek-aspeknya. Ia menyatakan bahwa yaitu jiwa dan hati yang telah terlatih dan otak yang berisi pengetahuan. Orang yang jiwa dan hatinya terlatih itu tekun, teliti, rajin, giat, berperhatian, dan apik dalam segala bidang perbuatannya. Pelatihan jiwa dan hati ini diperoleh melalui pelatihan berbuat atau bekerja, mengerjakan pekerjaan sehari-hari atau bahkan pekerjaan tangan. Bahkan untuk pengisian otak pun, pelajaran pekerjaan tangan dapat turut dimanfaatkan. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, moderator. Baiklah, pembacaan materi selanjutnya akan dibacakan oleh Adam. Kepada Adam dipersilakan. Baik, pengaruh tokoh yaitu Muhammad Syafi'i. Muhammad Syafi'i mengenyam pendidikan di Belanda pada tahun 1925. Beliau kembali ke Indonesia untuk mengabdi ilmunya. Cita-cita tersebut diwujudkan dengan mengelola sebuah sekolah yang kemudian dikenal Sekolah INS, Kayu Tanam. Sekolah ini lebih dikenal dengan nama Sekolah Kayu Tanam.
Sebab sekolah ini didirikan di kayu tanam. Akibat kemampuan Safei mengelola sekolah ini, kemudian tersohor dengan nama Ruang Pendidikan Indonesia C, Netherlands School atau RPINS, kayu tanam. Tujuan utama Safei mendirikan INS adalah untuk mendidik agar anak-anak dapat berdiri sendiri atas usaha sendiri dengan jiwa yang merdeka. Dengan berdirinya sekolah ini, berarti ia menantang sekolah-sekolah Hindia Belanda yang hanya menyiapkan anak-anak untuk menjadi pegawai mereka saja. Dengan pecahnya Perang Dunia Kedua, INS diduduki secara paksa oleh Belanda dan proses pembelajaran terhenti. Setelah Jepang menang tahun 1942, RPINS berubah terjemahannya menjadi Indonesia Nippon School. Di zaman ini, pembelajaran merosot tajam yang disebabkan oleh sulitnya memperoleh alat-alat pelajaran dan digunakan untuk bekerja serta berlatih dalam kepentingan perang-perang. Jadi berdasarkan pemikiran Muhammad Safei tentang pembelajaran di tekanan kepada siswa sudah tercantum pada kurikulum 2013 pada saat ini. Lanjut, Kiai Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis lahir di Yogyakarta 1 Agustus 1868 dan meninggal di Yogyakarta 23 Februari 1923 pada umur 54 tahun. Adalah seorang pahlawan nasional Indonesia. Dia adalah putra keempat dari 7 bersaudara. Dari keluarga Kiai Haji Abu Bakar. Kiai Haji Abu Bakar adalah seorang utama dan khatib terkemuka di Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta pada masa itu. Dan ibu dari Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah puteri dari Haji Ibrahim yang juga menjabat penghulu Kesultanan Yogyakarta di Naningrat pada masa itu. Ahmad Dahlan adalah seorang yang memiliki pengetahuan yang luas. Meskipun usianya baru 20 tahun, ia mulai merintis jalan pembaruan di kalangan umat Islam. Misalnya membetulkan arah kiblat salat pada masjid yang dipandang tidak tepat arahnya yang sesuai dengan perhitungan menurut ilmu falakia yang dikuasainya. Usaha ini sempat menimbulkan insiden yang membuat diri dan istrinya hampir saja meninggalkan Kauman Yogyakarta selamanya. Kemudian memberikan pelajaran agama di sekolah negeri yang sangat itu tidak pernah dilakukan oleh kiai lainnya. Ahmad Dahlan juga sangat memperhatikan kaum dupa, anak yatim dan fakir miskin agar selalu diperhatikan dan diayomi. Hal ini selalu ia ingatkan kepada murid-muridnya agar selalu memperhatikan dan menolong kaum dupa tersebut. Pernah suatu ketika beliau memberikan pelajaran kepada murid-muridnya tentang surat Al-Ma'un. Namun surat Al-Ma'un ini selalu berulang-ulang dalam setiap pertemuan pengajian sehingga menimbulkan protes dari murid-muridnya. Setelah dijelaskan lalu setelah pengajian selesai dan murid-muridnya masing-masing membawa anak yatim dan disantuni secukupnya. Kembali ke moderator. Baik, pembacaan materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Pengaruh Kiai Haji Ahmad Dahlan terhadap pendidikan Indonesia. Metode pembelajarannya dikembangkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan bercorak kontekstual, yaitu melalui proses penyadaran. Contoh klasik adalah ketika beliau menjelaskan surah Al-Ma'un kepada santri-santrinya secara berulang-ulang, sampai santri itu menyadari bahwa surah itu mengajarkan supaya kita memperhatikan dan menolong fakir miskin dan harus mengamalkan isinya. Setelah santri-santri itu mengamalkan perintah itu, barulah diganti surat berikutnya. Ada semangat yang mesti dikembangkan oleh pendidik Muhammadiyah, yaitu bagaimana merumuskan sistem pendidikan ala Al-Ma'un, sebagaimana dipraktikkan oleh Ki Haji Ahmad Dahlan. Menurut Ki Haji
menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan bahwa sistem pendidikan dan pengajaran agama Islam di Indonesia yang paling baik adalah sistem pendidikan yang mengikuti sistem pondok pesantren, karena di dalamnya diresapi dengan suasana keagamaan. Sedangkan sistem pengajaran mengikuti sistem madrasah atau sekolah. Dalam semangat yang sama, belakangan ini sekolah-sekolah Islam tengah berpacu menuju peningkatan mutu pendidikan, salah satunya yaitu model sekolah full day school. Tujuan akhir pendidikan yang dikemukakan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah lahirnya manusia-manusia baru yang mampu tampil sebagai ulama intelek atau intelek ulama, yaitu seorang muslim yang memiliki keteguhan iman dan ilmu yang luas, kuat jasmani dan rohani. Jika dikaitkan dengan latar belakang timbulnya pemikiran pendidikan Islam, Kiai Haji Ahmad Dahlan antara lain disebabkan oleh rasa tidak puas terhadap sistem pendidikan yang ada dan hanya mengembangkan salah satu bidang pengetahuan saja. Dan ini membuktikan dengan pandangannya mengenai tujuan pendidikan adalah untuk menciptakan manusia yang baik budi, luas pandangan dan bersedia berjuang untuk kemajuan masyarakat. Dengan mengambil beberapa komponen pendidikan yang dipakai oleh lembaga pendidikan Belanda, Kiai Haji Ahmad Dahlan mampu menyerap untuk kemudian dengan gagasan dan praktek pendidikannya dapat menerapkan metode pendidikan yang dianggap baru saat itu ke dalam sekolah-sekolah yang didirikannya dan madrasah-madrasah tradisional. Metode yang ditawarkannya adalah perpaduan antara metode pendidikan modern dengan metode pendidikan tradisional. Tokoh keempat itu ada Rahmah El Yunusiah. Syekhah Haji Hajah Rangkayo Rahmah El Yunusiah lahir di negari Bukit Surungan, Padang Panjang, Hindia Belanda pada tanggal 26 Oktober 1900 dan meninggal di Padang Panjang, Sumatera Barat pada tanggal 26 Februari 1969 pada umurnya yang itu 68 tahun. Dia adalah seorang reformator. Pendidikan Islam dan pejuang kemerdekaan Indonesia. Ia merupakan pendidikan Daniyah Putri. Perguruan yang saat ini meliputi taman kanak-kanak hingga sekolah tinggi. Ia memelopori pembentukan Tentara Keamanan Rakyat atau disingkat dengan TKR di Padang Panjang, menjamin seluruh perbekalan dan membantu pengadaan alat senjata mereka sewaktu Revolusi Nasional Indonesia. Bentuk realisasi dari pemikiran pendidikan Rahmah El Yunusiah adalah berupa pendirian sekolah-sekolah bagi perempuan. Hal ini merupakan tanggapan dari situasi pada masa itu dan sejalan pula dengan teorinya Arnold J. Toynbee, yaitu challenge and response. Sedangkan tujuan pendidikannya yaitu mencerdaskan kaum perempuan agar pendidikan pada masa itu tidak berpusat hanya pada laki-laki. Dengan demikian, hal ini sejalan dengan teori feminisme, yaitu teori poststrukturalis dan postmodernisme. Beberapa hambatan pada kaum perempuan di Indonesia. Pendidikan yang belum berpihak pada kaum perempuan dapat pula ditemui dalam bidang lain. Misalnya, dalam bidang kesehatan dan pekerjaan. Perusahaan masih banyak yang belum memberi lapangan kerja pada perempuan. Angka perempuan menganggur lebih tinggi dari dapat ditemui di mana-mana dibanding dengan laki-laki. Kalaupun perempuan banyak ditemui bekerja di sektor informal atau pabrik, itu bukan berarti hilangnya diskriminasi. Angka kaum perempuan upahnya tidak dibayar oleh perusahaan mencapai 41,3%, lebih tinggi dibanding laki-laki yang hanya 10%, menjadi bukti bahwa beban yang diterima perempuan di luar rumah. Kesimpulan yang dapat kelompok kami ambil pada pertemuan kali ini adalah yaitu penyelenggaraan pendidikan tersebut dirancang dengan sangat bagus dan dengan tujuan yang sangat bagus pula. Dengan mengaplikasikan tokoh yang berpengaruh di Indonesia tersebut, diharapkan pendidikan yang berlangsung di seluruh dunia termasuk Indonesia dapat menjadi lebih baik. Namun, masih banyak aspek penghalang dalam pelaksanaan tersebut, baik mengenai sumber daya alamnya, sumber daya manusianya, fasilitasnya, perbedaan pola pikir setiap masyarakat atau daerah dalam memandang arti penting pendidikan dan kendala-kendala lain. Persoalan merupakan tanggung jawab kita bersama, karena tentu secara bersama-sama pula kita mencari alternatif pemecahannya. Baiklah, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Saya sebagai selaku protokol ingin meminta maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan dalam pembacaan.
Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.